Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran fikih, yaitu tentang sebab-sebab tidak atau belum dikabulkannya doa serta fadilah zikir dan doa. Setiap kita tentunya biasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepadanya agar hajat dan keinginan kita dikabulkan. Tidak jarang kita berdoa sambil mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, barangkali tak jarang kita merasa doa kita tidak dikabulkan atau tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata, setiap orang yang berdoa akan dikabulkan. Hanya saja pengabulan itu berbeda-beda. Terkadang dikabulkan sesuai dengan permintaan, terkadang pula diganti dengan sesuatu yang lain. Kita semestinya menyadari bahwa ada banyak sebab mengapa doa kita tidak segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga hendaknya paham bahwa hikmah besar pasti selalu ada di balik tidak dikabulkannya doa seseorang dalam waktu dekat. Berdoa itu adalah suatu bentuk perwujudan hubungan hamba dengan Tuhan, di mana si hamba yang tiada berdaya memohon kepada Tuhan yang Maha Segalanya, sehingga si hamba selalu sadar bahwa dirinya adalah hamba yang senantiasa memerlukan Tuhan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan hidupnya. Bahkan, untuk hidup pun dia memerlukan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Allah lewat doa dan munajat meskipun doa tidak dikabulkan Allah, dan akan membuat kedudukan kita mulia di hadapan Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidak ada sesuatu pun yang lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala daripada doa. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari itu, doa adalah ibadah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semakin banyak kita berdoa, maka akan semakin banyak pula ibadah dan semakin dekat pula kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Doa juga merupakan senjata bagi orang beriman yang dapat melawan musuh baik yang nyata maupun yang gaib. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling lemah adalah orang yang paling lemah dalam berdoa, dan manusia yang paling kikir adalah orang yang kikir dalam mengucapkan salam. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Setelah penjelasan tersebut, ada beberapa sebab tidak atau belum dikabulkannya doa. Yang pertama, mungkin ditunda di lain waktu. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, ma min muslimin yansibu wajahu lillahi azza wa jalla fi mas'alatin illa a'toha iyyahu imma ayyu'ajjiluha lahu wa imma ayyadakhiruha lahu. Rawahu Ahmad wal Hakim. Yang artinya adalah, tindaklah seorang muslim yang menengadahkan wajahnya atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala tentang sesuatu, kecuali Allah pasti mengabulkannya. Kadang-kadang dipercepat dan kadang-kadang diperlambat. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah dan Al-Hakim. Sebab yang ketiga, yaitu mungkin doa yang kita panjatkan akan ditangguhkan di akhirat atau dikabulkan dalam bentuk yang lain. Dalam sebuah hadis diriwayatkan yang artinya, tindaklah seorang muslim yang berdoa kepada Allah selain doa untuk dosa dan memutuskan hubungan persaudaraan, kecuali Allah pasti mengabulkannya dengan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu segera dipenuhi doa tersebut, ditangguhkan untuk pahala di akhirat, atau diselamatkan dari bahaya yang semisal dengannya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang selanjutnya, mungkin tidak baik jika dikabulkan bagi pemohon itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.
Makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 itu bahwa manusia itu terkadang tertimpa oleh takdir yang menyakitkan yang tidak disukai oleh dirinya. Misalnya saja ketika ia melihat temannya itu mendapatkan nikmat yang lebih daripada dirinya, misalnya lebih kaya, lebih tampan, lebih pintar, dan lebih populer. Mungkin saja ia dihinggapi oleh kesedihan, lalu ia mengira bahwa takdir yang ia miliki adalah sebuah pukulan yang bisa memusnahkan harapan-harapan dan hidupnya. Tetapi justru dengan takdir tersebut, ia mendapatkan kebaikan dari arah yang tidak ia ketahui, yaitu bisa membawa kita pada jalur yang lebih baik untuk mendapatkan ridho Allah dengan bersabar dan menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaliknya, banyak manusia yang berusaha dalam sesuatu yang kelihatannya baik, berjuang mati-matian untuk mendapatkannya, dan mengeluarkan sesuatu yang mahal dan berharga demi mendapatkannya, tetapi ternyata justru yang terjadi adalah kebalikan dari apa yang ia inginkan. Misalnya saja bekerja itu baik, ia berusaha mati-matian untuk mendapatkan pekerjaannya itu dan mengeluarkan sesuatu yang tidak murah untuk mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan. Tetapi bekerja itu menjadi hal yang tidak baik karena ia melupakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Mungkin penjelasan yang tadi saya sampaikan dapat dipahami dengan baik oleh kalian semua. Pembahasan selanjutnya yaitu fadilah zikir dan doa. Yang pertama, membuat hati manusia tentram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Fadilah zikir dan doa yang kedua yaitu menyebabkan manusia itu berani menghadapi persoalan hidup, tidak mudah stres atau gelisah karena sadar bahwa semua yang dialami hanyalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah yang ketiga, sebagai sarana kontak batin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga merasa selalu dalam pengawasannya. Fadilah yang keempat, memiliki sikap hati-hati karena merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sadar bahwa semua amalnya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Fadilah yang selanjutnya, sebagai inti dari ibadah, karena ibadah yang dilakukan seseorang tidak ada artinya apabila dalam hatinya itu tidak ada kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan fadilah yang terakhir, menumbuhkan optimisme dalam hidup karena adanya pengharapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini mungkin dapat dipahami, dan itulah akhir dari pembelajaran kita hari ini tentang sebab-sebab tidak atau belum dikabulkannya doa serta fadilah zikir dan doa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.